Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda LP3I, kami dari Potski, podcastnya anak vokasi. Kami dari mahasiswa baru Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok dari kelompok The Frontliner. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafis Azkia dari Administrasi Bisnis sebagai moderator. Dan saya Aulia Labiba sebagai moderator Administrasi Bisnis. Dan di sini ada dua narasumber. Boleh perkenalan dulu? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fathan Daulatul Haq dari Prodi D3 Manajemen Informatika sebagai narasumber. Saya Fabza Wiga dari Prodi Administrasi Bisnis sebagai narasumber. Nah, sekarang kita mempunyai dua narasumber. Kira-kira kita akan membahas apa ya hari ini? Hari ini kita mau membahas perkembangan teknologi dari dua sisi. Kamu penasaran nggak sih? Penasaran? Tanya langsung aja Ayo. yuk. Menurut kalian gimana sih perkembangan teknologi dari dua sisi? Ya, sebelumnya saya mau jelasin tentang teknologi informasi ini. Tentang di era globalisasi, apalagi di saat ini ya, kita udah nggak asing lagi dong tentu yang tentang namanya teknologi ya. Apalagi di era revolusi industri yang sudah memasuki ke transisi 5.0. Nah, di sini kita juga saya akan flashback ke masa-masa sebelumnya di revolusi industri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 ini. Sebenarnya itu adalah suatu masa di mana pemanfaatan mesin uap secara besar-besaran untuk produksi massal. Dan tentunya juga ini ada sebenarnya transisi yang dimana masyarakat saat itu dari masyarakat bertani menuju masyarakat industri. Dari yang awalnya masyarakat saat itu dari agronomi menjadi manufaktur. Dan ini sangatlah menguntungkan sebenarnya untuk masyarakat yang di masa saat itu yang mengalami revolusi industri sendiri. Kalau boleh tahu, itu pada abad keberapa sih? Itu di abad ke-18. Dan di situ mungkin para pengusaha ngeliat mesin uap nih sebagai peluang di dunia industri, di mana mesin uap nih bisa menggantikan beberapa tenaga kerja menjadi satu mesin. Sisi positifnya itu bisa mengefisiensi waktu ya sebenarnya ya. Budget juga pengeluaran karena tidak perlu bayar upah pekerja kan, cukup membeli mesin. Ya, apalagi saat itu mungkin produksi untuk barang itu masih belum banyak ya, masih butuh waktu, meskipun banyak juga masih butuh waktu yang lama. Jadi kalau pakai mesin kan bisa lebih cepat. Ya, awalnya yang darinya tadi 10 hari hanya bisa menjadi beberapa hari saja. Itu keuntungannya ya sebenarnya. Keuntungannya, tapi sayangnya karena mesin ini ada beberapa pekerja yang kehilangan kerjaannya karena direnggut mesin. Akhirnya timbullah yang namanya kesenjangan sosial sih ya sebenarnya ya. Dan juga sebenarnya dari masyarakat itu sendiri karena memang baru beradaptasi dengan teknologi yang ada saat itu yang belum terlalu aware dengan lingkungan. Iya, belum menggunakan mesin uap, menggunakan pembakaran kan, otomatis asap, polusi udara. Iya, dan akhirnya timbullah yang namanya polusi gas kaca yang akhirnya saat itu mungkin bisa menimbulkan penyakit juga ya, penyakit dalam ya, pernafasan. Nah, kemudian kita lanjut ke revolusi industri 2.0. Nah, di sini revolusi 2.0 ini udah mulai ada peningkatan yang dimana saat itu masyarakat sudah mulai yang namanya adanya penemuan transportasi di bidang ini udah masuk ke bidang otomotif ya. Iya, tentu ya. Darinya awalnya masyarakat saat itu menggunakan kuda, delman, beca. Untuk mengangkut barang juga pasti pakai kuda kan. Nah, sekarang udah pakai motor, mobil, truk. Ini membantu banget sih di sektor distribusi. Nah, iya benar sih Fauza. Apalagi kan kita juga perlu yang namanya efisiensi waktu, apalagi di kala itu memang makanan itu nggak bisa belum lama. Harus benar. Kalau misalnya apalagi kan belum ada pengawas saat itu ya. Jadi makanan kalau misalnya belum dihantar ya cepat busuk yang akhirnya ini sangat
sangat berpengaruh sekali ya adanya Iya, rugi ya. transportasi ini juga gitu. Nah, kemudian setelah adanya revolusi industri 2.0 ini kita lanjut lagi ke revolusi industri 3.0. Yang mana revolusi industri 3.0 ini sudah mulai mengarah adanya penggunaan komputer dan tentu adanya perangkat lunak. Jaringan nirkabel. Iya, jaringan nirkabel. Apalagi masyarakat saat itu juga ya, maksudnya berkirim pesan kan masih Lewat menggunakan surat, merpati. surel ya kan. Dengan adanya komputer jadi bisa mengirimnya nggak perlu harus lama. Udah Jadi, email. iya, udah lewat bisa berkirim. Berarti itu udah masa-masa telepon genggam yang pakai iya, koin yang ya. pakai koin. Iya, Bener. Ya, Nggak dulu bisa. harus nyari tempatnya ya buat Iya. nelpon. Iya, cuma kan kalau misalnya Itu ngebantu sih buat kan pada saat itu nggak semua pasti punya komputer, pasti Oh, iya. langka kan, Iya, jarang. masih Jadi banyak. ini pakai koin bisa ngabarin yang jauh. Nah, iya betul. Nah, kemudian barulah kita lanjut nih ke masa yang sekarang revolusi industri 4.0 yang mana ini sudah memanfaatkan Internet of Things atau kita teknologi pintar ya, yang mana semuanya ini sudah serba canggih ya kan, apalagi tentang smartphone, ponsel pintar, kemudian pertanian juga ya kan udah mulai bertransisi ke penggunaan traktor, kemudian di bidang pembangunan juga udah ada mesin untuk pembangunan lebih cepat. Nah, ini sebenarnya sangat berefektif sekali untuk membangun atau mempermudah kegiatan kita selama sehari-hari juga gitu. Apalagi contohnya sekarang belanja lah ya. Iya, Kita benar. Iya, enak ya sekarang tinggal di Iya. HP kayak pencet datang Iya. kayak gitu. Nah, iya Sumpah. bener sih. Apalagi Apalagi kita nyari informasi Iya, juga sekarang gampang. gampang banget. Tinggal Bisa searching lewat di Google. Iya. Chrome gitu. Jadi sebenarnya adanya teknologi pintar ini juga bisa membantu kita Membantu banget sih untuk keseharian kita. Apalagi informasi juga kan kita bisa update ya, nggak cuma hanya dalam negeri saja, tapi bisa langsung ke luar negeri. Iya, Ya kan, apalagi kita mau update nih tentang berita dalam negara Amerika itu bagaimana, Iya. berita di Inggris bagaimana. Kemudian apalagi kita mau update nih berita tentang di Gaza kondisinya itu bagaimana, ini sudah sangat cepat sekali. Apalagi hari ini kita tahu informasi seperti ini, besok sudah update lagi. Berbeda kan kalau misalnya kita kembali ke masa lalu, ya kan butuh waktu informasi yang lama. Apalagi saat kemerdekaan Indonesia ya kan, belum. Iya, lewat kereta tuh. Lewat kereta. Iya, jadi ya ada menguntungkannya juga. Jadi sebenarnya pepatah dulu yang mengatakan bahwa dunia ini tidak luas daripada daun kelor, sebenarnya sekarang bisa diubah benar, sebenarnya ya kan, benar. dengan dunia ini hanya sebatas daun kelor ya kan. Jadi semuanya ini sudah ada dalam satu genggaman. Apalagi penggunaan dalam AI dalam penggunaan masa ke anak-anak ya. Iya. Ini sangat membantu sekali terutama dalam pembelajaran, pendidikan. Jadi kita bisa kalau misalnya mau cari referensi ya kan dari AI juga bisa. Tapi ya sekali lagi kita harus bisa memahami bahwa kita harus pandai-pandai menggunakan AI ini, jangan Iya, sampai harus bijak lah ya. harus bijak. Jangan sampai kita terlena dengan adanya AI ini, apalagi di TikTok ya. Iya, Nah, ketergantungan. Ketergantungan. Kayak nggak scroll TikTok kayak aneh banget. Iya, sehari tapi tanpa di HP ya. dari lain itu TikTok sekarang membantu banget sih untuk Iya. keseharian kita, informasi dari sana, apalagi hiburan kan Iya. dari sana. Bisnis pun bisa ya dari live TikTok. Iya, gitu. benar. Udah bisa jadi mata pencarian untuk yang lain sih sekarang TikTok. Iya, apalagi sebenarnya TikTok ini awalnya dibuat ini oleh orang Cina ya pertama kali ya ini sebenarnya. Ini sebenarnya untuk membuat seseorang ini menjadi lebih kreatif atau inovatif. Ya, bisa buat bisnis Dance kan? ya, dance. Atau video-video edukatif, tutorial. Ya kan bisa aja kalau misalnya kita mau cari tutorial bagaimana membuat aplikasi atau membuat bagaimana membuat teknologi, ya kan bisa lihat tutorialnya lewat TikTok. Nah, ini salah satu kegunaan pada TikTok itu sendiri. Jangan sampai kita salah kaprah malah. Kan sekarang marak-maraknya TikTok ini hanya digunakan sebagai media untuk hiburan saja ya, lebih banyaknya, lebih dominasi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Tapi menurut saya pribadi nggak apa-apa jujur. Iya, Kalau untuk juga. hiburan asal masih pantes lah. Karena kan untuk sekarang yang main TikTok dari yang umurnya masih belasan sampai iya. Iya, terus kan algoritma TikTok kan ngacak. Nggak bisa diatur ya. Iya, jadi pesan untuk orang tua
mungkin anaknya diawasi kalau lagi main scroll TikTok atau gimana. Belum game-games yang lagi viral saat ini kayak Roblox, main Roblox, bikin Roblox. Itu kan game berbasis role play ya. Jadi terus anak dewasa, anak kecil nyampur. Pesan untuk yang anak-anak dewasa yang main untuk jaga perkataannya. Catat ya guys, catat. Iya, untuk biar nggak toksik karena ada anak-anak kecil di sana pada main juga. Roblox juga bukan cuma main karena bisa mengedukasi sebetulnya. Iya, Kadang ada dakwahnya nggak sih? Iya bener tuh lagi viral tuh. Muda ya. Iya. Adanya ini juga pasti kan justru semoga bisa menambah kreativitas Iya. kita juga kan ya, inovasi kita untuk maksudnya jangan sampai kita di sini terlena, Iya, sekali benar. lagi terlena. Akhirnya timbullah ketergantungan. Kita harus bisa batasi Itulah yang diri harus lah ya. ini. Iya benar. Itu Tapi kadang tuh kayak orang tua tuh kaget nanti anak kecilnya tiba-tiba top up gitu keluar uang. Gitu. Nah dari situ makanya sebagai orang tua juga nggak boleh ketinggalan informasi. Iya. Jadi orang tua juga harus up to date gimana perkembangan teknologi saat ini. Karena kan anak-anak kan kadang kan ada yang orang tuanya gaptek tapi anaknya lebih ini. Nah, Jadi sebisa ini ya, tipu-tipu. iya sebisa mungkin jadi orang tua juga harus up to date gitu sih. Iya, terutama juga di lain pihak ya, karena kan ini kan bukan hanya tugas orang tua, tapi kan kita sebagai pemuda juga harus Iya. bisa sama-sama menjaga lah, supaya lingkungan yang kita ciptakan ini lingkungan yang benar-benar mendukung dan bisa sama-sama kita belajar, karena kan memang adanya teknologi ini supaya kita bisa belajar. Apalagi sekarang mungkin banyak ya, karena marak-maraknya AI akhirnya banyak lapangan kerja yang akhirnya hilang. Sebenarnya nggak hilang. Iya. Karena ini hanya kita butuh adaptasi saja. Benar banget. Kayak zaman dulu kan sebelum ada listrik itu masih menggunakan lilin. Nah, akhirnya dari lilin itu akhirnya tercipta pekerjaan. Yang namanya pekerjaan ini jadi penyedia lilin. Nah, saat lilin ini sudah tergantikan oleh listrik, akhirnya dari listrik itu timbullah kan berbagai pekerjaan yang baru kan. Akhirnya timbullah elektronik, kemudian lampu dan segala macam. Akhirnya ada pekerjaan baru lagi. Ya bisa tukang servis ya kan, tukang wifi. Nah, kemudian dan tukang-tukang yang lain. Ya, itu kan salah satu adanya perubahan daripada masa sebelumnya. Nah, di sekarang juga sama seperti itu juga di era AI. Nah, kira-kira apa nih pekerjaan yang bakal kita dapatkan dari AI ini? Jangan sampai tadi kita terlalu menjadi bangsa orang yang konsumen yang akhirnya kita nggak ada perkembangan. Jangan takut karena kalau kita takut nge-stuck kan kita di situ. Iya. aja. Kayak kemarin yang lagi viral kayak ya lapangan kerja untuk ilustrator kayak makin menurun gara-gara adanya AI, kayak kita tinggal teks gitu nanti keluar gambar Iya. gitu kan, jadi lapangan pekerja ilustrator kayak jadi tersingkirkan gitu. Iya, itu benar, tapi sebetulnya nilai yang dihasilkan AI dan ilustrator bikin manual tuh bakal beda nilainya. Iya. Jadi untuk para ilustrator nggak harus pesimis, sebetulnya harus mengembangkan aja idenya, dikembangin lagi, dilatih lagi skillnya. Jangan sampai kita kalah dengan AI, karena kan AI itu diciptakan sebenarnya untuk alat memudahkan- bantu, iya, iya, alat bantu kita, bantu, memudahkan sebetulnya. kita. Jangan sampai kita yang malah menjadi budak AI, tapi kita yang justru menjadi pengguna AI itu sendiri. Nah, pengguna AI juga itu sendiri juga Harus harus bijak. Dengan cara apa? Dengan cara tadi pembelajaran. Kalau misalnya dari toko ini pendiri Nvidia, itu sebenarnya pelajaran yang kita pelajari selama ini di SD, SMP, SMA itu sebenarnya membantu kita. Itulah yang membantu kita supaya bagaimana caranya kita bisa menggunakan dengan bijak penggunaan AI ini sendiri. Karena AI ini sendiri kan gak mungkin kita bisa langsung asal menggunakan gitu. Jadi ada SOP-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita asal menggunakan malah kita jadinya timbul tadi ketergantungan tadi itu. Jadi sekali lagi harus ada inovasi dan kreatif. Lagi juga kan udah banyak sekarang streamer Iya, bisa beralih ke situ, maksudnya Iya. di pekerjaan lapangan sulit mungkin beralih ke streamer Ya, game. kayak affiliate TikTok, Shopee Iya. gitu ya. Kayak Iya. Bang Winda. Apalagi sebenarnya saya punya satu informasi sebenarnya. Ini saya dapat dari Jepang. Ini salah satu penggunaan teknologi yang sangat justru
membantu sekali ya, karena kalau misalnya kita lihat aja di negara kita, maksudnya kita lihat di konsep lingkungan kita sendiri, kalau misalnya mau ada listrik aja kita harus beli kan. Nah, harus bayar, harus ke PLN tapi kalau misalnya di Jepang ini dia justru menggunakan ada alternatif sendiri untuk listrik, yaitu dengan pijakan kaki. Percaya nggak? Teman-teman percaya Baru nggak? tahu sih, jujur baru tahu. Nah, nanti boleh Bisa searching sendiri lah ya. Jadi teknologi ini namanya piezoelektrik, kalau misalnya teman-teman mau tahu. Nah, piezoelektrik ini sendiri ini adalah ciptaan terbaru daripada Jepang untuk bagaimana caranya ini menciptakan energi baru untuk listrik sendiri. Nah, jadi ini caranya itu dengan memasang ubin yang dimana itu ada tekanan. Nah, setiap satu tekanan dari pijakan kaki itu berkekuatan menghasilkan itu sampai 5 watt. Nah, bayangkan saja dengan kekuatan 5 watt dengan satu orang saja satu pijakan. Itu di Shibuya ya, apalagi kalau misalnya Tokyo. belum lewat beribu orang, kan berjuta-juta orang, itu berapa listrik yang akan dihasilkan. Ya kan? Ini justru bisa menghasilkan yang namanya energi listrik gratis untuk seluruh ini. Jadi itulah yang namanya yang tadi saya bilang dengan kita memahami teknologi ini supaya untuk berkembang diri sendiri, untuk berkreatif, kita inovatif, jangan sampai kita justru terlena yang akhirnya kita menjadikan teknologi ini sebagai alat konsumsi diri kita sendiri saja gitu. Nah, juga di Cina juga sama. Kalau di Cina ini dia lebih keren lagi ya, karena mobil kayak bayangkan saja mobil itu bisa dilintasi untuk menuju satu pulau. Iya. Jadi mobil amfibi. Jadi itu bisa dikendarai di sekitar air. Bayangkan saja kalau misalnya kita kan kalau banjir ya, itu lewatin air aja udah mogok kan. Nah, ini salah satu tadi pemanfaatan teknologi juga sama. Jadi kita belajar bareng-bareng supaya teknologi ini kita pahami jangan sebagai media kita saja untuk berasik-asik, bersenang-senang, tapi kita gunakan juga untuk meningkatkan value kita sendiri. Karena itulah yang akan kita gunakan di masa depan nanti. Ya kan, kalau hiburan kan hanya sementara ya sifatnya ya, bisa hilang begitu saja gitu. Nah, itu saja untuk artificial intelligence. Nah, juga artificial intelligence juga ini juga bisa dimanfaatkan lah, apalagi ini ya smartphone ya. Saya bilang ini smartphone ini hanya sebuah alat. Ingat, ini hanya alat. Di masa depan nanti kita akan memiliki HP baru, kemudian laptop baru, dan berbagai macam alat komunikasi baru. Tapi yang tidak akan hilang itu adalah inovasi dan kreativitas kita. Jadi itulah yang akan kita punya. Jadi jangan pernah kita bergantung dengan HP. Contoh misalnya HP saat ini yang terbaru HP yang terbaru? iPhone. Iya, contoh iPhone. Nah, bisa aja di depannya masa depan nanti iPhone ini bisa ada iPhone yang lainnya yang lebih daripada iPhone yang sekarang. Nah, maka dari tadi silakan berpikir, karena kita punya pikiran, kita punya akal. Jadi manfaatkan akal kita untuk menciptakan suatu karya yang bisa berguna untuk masa depan kita sendiri. Jadi gitu. Baik, terima kasih kepada narasumber dan kepada penonton hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian dari kami. Sampai jumpa pemuda. Bye bye.